kita lakukan melalui komunikasi dengan kader-kader, bukan hanya Nasdem ya, Koalisi Perubahan, ngajak kader-kader NU, warga NU untuk gabung. Di NU itu banyak, salah satunya adalah Mbak Yeni Wahid. Nasdem berharap Anies pilih Yeni Wahid jadi cawapres. Demokrat mencak-mencak, sebut Nasdem gendeng. Koalisi Perubahan bakal hancur, bos. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kalau para calon presiden meminta, dan ada banyak sekali kader-kader hebat NU, ya, mulai dari Pak Mahfud MD, Pak Nasaruddin Umar, Gus Yakut, Bu Hovifah, itu semua kader-kader hebat yang ada di NU. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Pegiat media sosial Eko Jones menyentil Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, yang masih membahas bakal calon wakil presiden atau baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Diketahui, Ali berharap Putri Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yeni Wahid, menjadi pendamping Anies di Pilpres 2024. Melihat hal itu, Eko Jones yang juga merupakan kader Partai Demokrat berang dan menyebut pemikiran Ahmad Ali itu gendeng. Menurut Eko Jones, sudah kelar pembahasan cawapres Anies, tapi Nasdem masih saja ngeluarin nama yang tidak dijaring sama sekali. Orang seperti Ahmad Ali inilah yang menurut Eko Jones bikin penyakit di Koalisi Perubahan. Ia pun berharap Surya Paloh memecat Ahmad Ali. Diketahui Anies Baswedan sudah mengantongi satu nama bakal calon wakil presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kekinian tinggal menunggu kapan waktu Anies mengumumkan siapa sosok pendampingnya. Adapun satu nama bakal cawapres pilihan Anies itu juga telah disepakati 3 partai di KPP, baik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Syaihu, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sudah mengetahui siapa satu nama yang dimaksud. Sudirman memastikan satu nama yang telah disepakati dan diketahui pimpinan ketiga partai sudah final. Koalisi kini sepenuhnya menyerahkan kepada Anies soal kapan dideklarasikan. Tapi, melihat polemik yang masih terus terjadi pada Koalisi Perubahan, saya menduga bahwa Koalisi Perubahan akan hancur. Bilangnya tinggal nunggu hari untuk mengumumkannya, tapi sampai sekarang antek-antek mereka masih tengok-tengok kanan kiri untuk mencari kandidat pas yang mendampingi Anies. Dan akhir-akhirnya tokoh NU menjadi kata kunci mereka untuk menentukan pasangan bagi Anies. Sedikit geli bukan? Jika melihat bagaimana langkah Koalisi Perubahan ini semakin awut-awutan saja. Cemas sudah menghinggapi hati mereka karena mengusung pembual terbaik yang disetting sebagai capres idaman. Semakin terlihat jika koalisi yang menggemakan tentang perubahan tidak memiliki kekuatan penuh untuk mengusung sebuah perubahan. Mereka saja bingung dengan pijakannya karena melihat sikon. Apa yang mau dirubah? Saat yang di depan mata saja sudah lebih baik dari pemerintah sebelumnya. Itulah yang menjadikan suara dalam Koalisi Perubahan meleot. Namanya saja mainan, mudah rusak. Mau diusahakan agar tetap awet saja harus susah payah cari tambatan hatinya as charger si pengisi energi tadi. Alih-alih saling menguatkan karena mereka memiliki sisi lemah yang membutuhkan topangan. Mereka justru saling melemparkan isu seakan-akan ada ketidakpercayaan di internal mereka sendiri. Blunder dalam mencari calon pendamping Anies bukanlah satu-satunya isu yang menyedot perhatian publik, khususnya yang menerpa Partai Nasdem. Selintas Partai Besutan Surya Paloh ini mengalami badai yang tidak kecil di internal mereka. Dan yang paling berpotensi mengguncang fondasi partai adalah kasus hukum yang menimpa sekjennya. Isu mahar politik menjadi salah satu berita suram yang niscaya memusingkan para elit mereka. Semakin kuatlah dugaan, mereka memang terasa kropos, baik sebagai koalisi maupun situasi di internal masing-masing. Kalau sudah sedemikian rumit situasinya, publik dengan sendirinya berspekulasi tentang kelanjutan sebagaimana diutarakan sang kandidat capres, bahwa mereka telah menyepakati sebuah kerjasama yang dituangkan dalam dokumen tertulis. Bagaimana kalau menurut Anda?
Ya bisa iya bisa enggak, tapi kemungkinannya kecil ya kalau sebelum berangkat haji akan diumumkan. Jadi tidak perlu didorong-dorong, dipaksakan harus sebelum berangkat haji kemudian dikait-kaitkan bahwa nama tersebut disebutkan untuk kemudian minta didoakan di tanah suci. Menurut saya sudahlah kita pisahkan antara ibadah dengan politik. Nasdem dan Demokrat perang terbuka soal pengumuman cawapres. Anies malah diam. Terbukti Anies hanya boneka dan pesanan oligarki. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ya itu kesepakatan bersama, bukan hanya Mas Anies. Ya. Mas Anies sudah menyampaikan itu kepada ketua-ketua umum. Ini tinggal rapat bersama. Atau malah kita bareng-bareng meyakini nih, Anies saat ini bisa jadi sedang belajar jadi budak oligarki itu. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Pegiat media sosial John Sitorus menyoroti Partai Nasdem dan Demokrat yang berselisih soal deklarasi cawapres Anies Baswedan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Partai Demokrat maunya cawapres Anies Baswedan diumumkan sebelum berangkat haji. Nasdem beda lagi, nama cawapres akan diumumkan setelah pulang haji. Sedangkan Anies hanya diam ngikut saja. Menurut John Sitorus, perbedaan pendapat antara kedua tersebut menandakan bahwa koalisi perubahan disetir oleh oligarki karena belum menemukan kata sepakat soal pinjaman uang. Hal itu disampaikan John Sitorus dalam akun Twitter pribadinya pada Selasa 20 Juni 2023. Sebelumnya, Partai Nasdem melihat kecil kemungkinan Anies Baswedan mengumumkan siapa sosok calon wakil presiden koalisi perubahan untuk persatuan sebelum berangkat menunaikan ibadah haji. Dikabarkan Anies akan menunaikan ibadah haji dan berangkat ke Makkah pada 22 Juni. Karena itu, Taufik memandang tidak perlu Anies didesak untuk mendeklarasikan cawapres sebelum ia berangkat ke Tanah Suci. Menurut Taufik, penentuan cawapres koalisi perubahan kekinian sepenuhnya menjadi kewenangan Anies untuk mengumumkan. Pasalnya, 3 partai di koalisi sudah menyerahkan mandat tersebut kepada Anies selaku bakal capres. Sebenarnya belum jelas juga apakah ada kesepakatan soal pinjaman uang atau tidak. Namun melihat fakta yang ada bahwa Anies seperti disokong oleh Bohir dalam setiap kampanyenya, maka ada kemungkinan Anies merupakan pesanan Bohir. Maka dari itu, wajar jika Anies disebut tidak lebih dari seorang boneka. Anies hanya politisi yang digerakkan oleh tangan-tangan pendana. Politikus yang bisa bergerak karena asupan dari Bohir oligarki. Sah-sah saja ketika melakukan penggalangan dana kampanye, yang aneh ketika dana tersebut kemudian diperjanjikan tertulis sebagai utang. Tentu patut untuk kemudian dipertanyakan, apakah hal tersebut kemungkinan berhubungan dengan pengerjaan proyek-proyek selama masa pemerintahannya? Apakah hal tersebut terkait dengan harga lem Aibon yang menjadi mahal waktu itu? Apakah itu kemudian bersinggungan dengan berbagai kelebihan bayar? Apakah hal tersebut berhubungan dengan proyek sumur resapan yang masif tapi kacau balau itu? Apakah itu ada hubungannya dengan berbagai proyek tak berfaedah di sepanjang masa pemerintahannya lalu? Jangan disalahkan bila kemudian timbul kecurigaan. Yang jelas pasti Anies Baswedan tidak semerdeka yang digambarkan. Anies Baswedan hanyalah politikus yang perlu uluran tangan Bohir untuk bisa mencapai tujuannya. Anies memang butuh pendana yang punya duit banyak saat ini. Karena kalau mengharapkan kadrun patungan buat biaya kampanye hampir mustahil. Malah kadrun yang akan minta nasi bungkus sama Anies. Cikeas, Caplin, dan Brewok, 3 nama yang saya sebutkan ini adalah oligarki. Jadi Anies mau tidak mau harus didukung oligarki. Tapi ngomong-ngomong, kadrun paham tidak apa itu oligarki? Jangan munafik. Kalau dukung lawan Anies disebut oligarki, begitu dukung Anies disebutnya donatur yang ingin Indonesia maju. Pret. Anies mau mengelak dan tampil bersih dari isu tersebut? Oh, tidak bisa. Tidak semudah itu, Bambang. Kebobrokan yang sengaja mau disimpan rapat-rapat wajib dibongkar dan ditunjukkan kepada publik. Anies sedang pusing saat ini, begitu juga dengan para Bohir. Cawapres belum sepakat, koalisi terancam bubar. Elektabilitas anjlok, mau minggat udah keluar duit banyak. Bisa rugi bandar ini. Bahkan mereka sedang dalam mode ofensif. Emosi sedang panas, darah hampir mendidih. Disenggol sedikit saja mereka langsung baperan dan sensi.
Bagaimana kalau menurut Anda?